Beras menjadi salah satu item dalam pertanian yang sangat dicari oleh masyarakat Indonesia. Ibarat bagi masyarakat Indonesia belum makan jika belum bertemu dengan nasi. Nah, karena itu juga ternyata pasokan beras juga harus dipantau mencukupi kebutuhan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan kali ini ternyata pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menjaga kestabilan pasokan tersebut dengan mengimpor beras. Apakah hal itu sudah layak untuk dilakukan? Nah, kita masih dalam pembahasan tersebut bersama dengan Bang Wandi Parboy. Silakan Bang Boy, tadi kita di awal sudah menyampaikan ada beberapa faktor ya yang menyebabkan pemerintah tentu sedang mempertimbangkan untuk melakukan impor beras. Nah, apabila kita runut saat ini, seperti apa kondisi dari harga beras itu sendiri, Bang? Ya Mbak, data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis ya Mbak ya, itu harga beras itu sejak Juli 2002 Mbak Arin itu terus melonjak gitu loh. Harganya itu terus naik, khususnya di pasar tradisional ya Mbak ya, itu naik sampai 3,46% gitu. Nah di bulan September kembali lagi harga kembali lagi naik, misal dari semula 11.750 per kilogramnya menjadi 11.950 per kilogramnya, itu bulan September. Naik lagi di bulan Oktober sampai tembus angka 12.000 per kilogramnya beras. Seperti itu Mbak kondisi harga beras. Baik, lumayan tinggi. Bahkan ini kalau berdasarkan beberapa negara yang ada di kawasan ASEAN, ternyata harga beras di Indonesia ini lebih mahal dibandingkan dengan beberapa negara seperti Filipina, Vietnam, dan juga Thailand. Nah, jadi memang ini salah satu faktor yang dipertimbangkan juga ya untuk tentunya mengimpor beras untuk menstabilkan kembali juga harga dan juga pasokan ya Bang. Nah, apabila kita ingin merunut kembali juga plus minus dari kebijakan impor beras itu, apa kira-kira yang akan terjadi Bang? Ya Mbak, kebijakan opsi impor beras itu kan memang opsi yang kadang-kala bisa diperlukan, bisa juga tidak diperlukan. Tapi memang mungkin untuk saat ini pemerintah merasa perlu untuk mempertimbangkan opsi impor beras, tujuannya untuk menjaga kestabilan harga gitu. Jangan harga beras ini naik terus, harga beras ini melonjak terus. Nah, mungkin pemerintah ingin itu ya Mbak ya, mengantisipasi agar harga beras tetap stabil. Itulah kenapa pemerintah merasa perlu melakukan itu. Namun selain itu juga untuk menjamin ketersediaan ini ya Mbak ya, musim panen tiba itu ya, bagaimana semuanya juga bisa beras itu, cadangan beras itu tetap ada gitu ya. Jadi cadangan produksi tidak terganggu, cadangan beras kita juga tetap ada gitu ketika musim panen tiba. Jadi memang pemerintah, itulah kelebihannya, pemerintah sudah mengantisipasinya untuk mengamankan semuanya lah, mengamankan semuanya, pemerintah ingin seperti itu. Tapi memang kalau minusnya atau kekurangannya ya kurang lebih ini kalau ada yang memanfaatkan gitu loh Mbak. Ini ada oknum-oknum produsen nakal ataupun ada celah-celah ya bagi para calo impor beras. Nah ini yang mesti kita antisipasi juga, perlu kita cegah gitu ya, khususnya dari aparat penegak hukum untuk mengantisipasi. Semua stakeholder diharapkan bisa saling berpartisipasi sih Mbak. Betul, pasti akan banyak juga ya pro kontra dari berbagai pihak. Salah satunya juga pastinya dari kalangan petani yang merasa kenapa harus ada impor, bagaimana dengan stok yang sudah saya berikan. Ada kekhawatiran pastinya ya dalam kehidupan para petani tersebut ataupun juga pengusaha. Nah, seperti apa menurut Abang kira-kira supaya kita juga bisa untuk menahan gejolak emosi ya dari para petani yang pastinya juga akan merasa sangat terganggu mungkin dengan adanya kebijakan impor beras ini. Ya memang pemerintah dalam hal ini juga ini ya Mbak ya, makanya berbagai pemerintah seperti memahami kondisi bagaimana gejolak di masyarakat, makanya juga pemerintah juga menggulirkan bantuan sosial ya Mbak ya, beragam bantuan sosial itu, baik itu bantuan langsung tunai ataupun yang lainnya. Bantuan lainnya kan banyak sekali itu, yang apalagi akibat inflasi BBM seperti ini, itu pemerintah sudah memahami gejolak itu, maka pemerintah pun ya sudah sejak jauh-jauh hari memahami gejolak masyarakat itu. Maka memang yang diperlukan sekarang adalah bagaimana
agar impor beras ini juga jangan sampai menjadi celah sih, memang itu tadi Mbak ya, jangan sampai jadi celah bagi para calon impor beras itu untuk mereka melakukan ini ya, kecurangan di lapangan gitu yang menyebabkan beras menjadi terhambat, beras menjadi langka di masyarakat, itu beras menjadi susah didapatkan. Itu. Artinya akan ada beberapa irisan kebijakan yang nanti juga akan menyertai ya Bang ya dari adanya impor beras ini sendiri, karena bagaimanapun juga kenaikan harga beras ini akan memperburuk kondisi perekonomian juga, terlebih kita menjelang Natal dan Tahun Baru ya Bang ya. Nah, beberapa hal yang menjadi catatan kita adalah kita jangan sampai membuka celah bagi para pengusaha nakal. Baik kita akan memenuhi stok daripada tentunya kebutuhan beras yang ada di Indonesia, bukan justru kita memenuhi stok dari kantong para pengusaha nakal atau oknum-oknum nakal ini sendiri. Lantas seperti apa langkah yang harus kita lakukan untuk mencegah timbulnya oknum-oknum nakal ini? Ya, yang pertama kita bisa aparat khususnya instansi terkait ya Mbak ya, instansi terkait seperti Bulog, juga aparat penegak hukum itu bisa saling berkoordinasi satu sama lain untuk mengantisipasi bagaimana pengawasan impor beras ini, juga bagaimana kondisi stok beras yang ada di masing-masing daerah ya, termasuk di Lampung ini. Lampung terkenal sebagai cadangan pemasok beras untuk nasional ya Mbak ya, pemasok cadangan stok beras untuk tingkat nasional. Jadi memang pemerintah Provinsi Lampung juga harus lebih ketat lagi, harus lebih saling bersinergi lagi satu sama lain, khususnya dengan aparat penegak hukum gitu, agar tidak terjadi celah-celah yang bisa oknum-oknum itu bermain ya Mbak ya, atau melakukan kecurangannya seperti itu. Jadi selain itu juga pemerintah juga perlu juga meningkatkan pengetahuan petani juga ya Mbak ya, melalui teknologi pertanian juga itu dirasa perlu juga. Itu sedikit barangkali juga untuk meminimalisasi juga bagaimana ternyata sekarang bisa melalui teknologi pertanian juga ini bisa berdaya guna bisa lebih efektif dan efisien jadi kecurangan pun bisa diantisipasi juga, seperti itu sih Mbak. Baik, tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk tentunya menyambut dari kebijakan ini sendiri. Apabila nantinya pemerintah akan melakukan, kita pun sudah siap dengan metode-metode tersebut untuk mengurangi adanya resiko berlebih dari impor beras itu sendiri. Tentunya di situ obrolan kita, dan kita harapkan semoga tentunya pemerintah bisa memberikan hal baik bagi kita terlebih menyambut tahun 2023. Terima kasih Bang Barboy. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk Bedah Tajuk Lampung Pos kali ini, namun Anda jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.